Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di tutorial yang kedua mata kuliah pengantar asuransi umum. Nah, jadi kita kali ini bakal bahas bab tentang estimasi parameter frekuensi klaim. Karena ini lumayan kepake ketimbang nanti yang bab selanjutnya itu pemodelan besar klaim itu belum terlalu terpakai di sebelum UTS ini. Nah, apa aja yang bakal kita bahas malam ini? Pertama kita membahas estimasi parameter frekuensi klaim, kemudian nanti ada metode minimum variansi dan metode momen untuk masing-masing kasus binomial, Poisson, dan binomial negatif, kemudian maksimum likelihood estimator untuk binomial, Poisson, dan binomial negatif. Baru nanti setelah itu kita bahas satu contoh soal tentang estimasi parameter, tapi nanti lumayan panjang. Kemudian baru kita bahas latihan UTS PAU 2024-2025. Nah, sebagai informasi tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Restu ke aku bahwa soal UTS-nya nanti bakal seperti latihan UTS-nya ini. Jadi harusnya bakal mirip banget. Jadi mungkin mohon disimak aja nanti seperti apa biar bisa lebih siap dalam menghadapi UTS-nya. Kita mulai aja ke materinya. Nah, jadi yang pertama ada estimasi parameter frekuensi klaim. Nah, di sini pertama kita diberikan vektor observasi N atau N ini terdiri dari kayak data banyak klaim, yaitu banyak klaim di tahun pertama, banyak klaim di tahun kedua, dan seterusnya. Nah, di sini kalau sebelumnya kan biasanya banyaknya klaim itu IID, tapi di sini dia nggak IID, melainkan bergantung pada exposure atau si VJ. Jadi banyaknya klaim di tahun ke J itu tergantung pada exposure di tahun ke J. Kemudian selain banyaknya klaim tadi, kita juga asumsikan di sini terdapat besarnya volume atau exposure, itu V1, V2, dan seterusnya sampai PT. Dengan VJ di sini lebih dari 0 untuk semua J yang memenuhi. Nah, di sini NJ-nya itu tidak IID, tapi NJ per VJ itu saling bebas. Dengan nanti ekspektasi N per V-nya itu lambda, dan variansi dari N per V-nya itu seperti ini. Mungkin ini masih umum, dan mungkin sebagai tambahan, dalam melakukan estimasi parameter frekuensi klaim ini, kita ada 3 metode. Yang pertama itu metode momen atau momen method atau momen method estimator, estimation. Nah, momen method ini tuh kita menyamakan secara umum. Nanti kita tahu bahwa momen method ini menyamakan rata-rata dari populasi atau mean dari populasi dengan mean dari sampel. Jadi kita asumsikan bahwa mean populasi itu sama dengan mean sampel. Itu untuk metode momen. Kemudian kalau untuk yang kedua di sini ada metode minimum variansi. Metode minimum variansi ini ngapain? Metode minimum variansi itu kita mencari estimator dengan variansinya terkecil di antara unbiased estimator lainnya. Ya mungkin ini sebenarnya nanti dipelajari di semester 4 di Statistika Matematika 2. Jadi mungkin susah untuk dipahami sekarang kalau yang masih semester 2. Metode yang ketiga itu ada maksimum likelihood. Nah, maksimum likelihood ini kita mencari nilai parameter yang mengakibatkan fungsi likelihood itu menjadi maksimum. Fungsi likelihood itu apa? Fungsi likelihood itu adalah join dari probability density function, di mana ketika dia independen itu adalah perkaliannya. Cuman sebagai catatan aja buat teman-teman, mungkin untuk PAU ini nanti teman-teman nggak perlu memahami mekanisme ataupun nggak perlu memahami apa itu metode momen, metode minimum variansi, dan metode maksimum likelihood. Jadi teman-teman cukup menggunakan hasilnya aja. Jadi karena ini nanti akan dipelajari di semester 3 dan 4. Maka teman-teman cuma perlu pakai hasil dari metode momen, minimum variansi maupun maksimum likelihood ini.
Nah, yang pertama adalah aplikasi dari metode-metode ini. Pertama, kita menggunakan metode minimum variansi dan metode momen untuk mengestimasi parameter dari distribusi binomial. Yang kita estimasi adalah frekuensi klaim ya, karena ini kita membahas tentang estimasi frekuensi klaim. Nah, kalau di sini banyaknya klaim NT di sini independen dengan dia berdistribusi binomial, di mana frekuensi klaim itu kita simbolkan dengan VT dan peluangnya itu adalah P, atau di sini ya peluangnya P. Oh sorry, VT di sini, VT itu exposure dan P itu adalah baru frekuensi klaimnya, balik ya. Kemudian di sini ekspektasi dari NT per VT itu adalah P, variansnya adalah seperti ini. Nah, maka estimator linear biasnya ini teman-teman nanti bisa langsung hafalin aja, atau karena UTS-nya take home, jadi kalau kayak gini keluar bisa langsung dipakai aja. Jadi di sini estimasi untuk P atau frekuensi klaimnya itu adalah jumlahan dari WI, atau WI ini bobotnya dikali dengan banyak klaim dibagi exposure. Jadi nanti pasti di soal itu akan diberikan biasanya data banyak klaim sama exposure-nya. Nah, nanti dari situ kita bisa mengestimasi parameter si P ini dari distribusi binomial atau frekuensi klaimnya. Kita mengestimasi frekuensi klaimnya. Di mana WI di sini adalah bobotnya ya. Jadi pertama kita perlu menghitung jumlahan dari semua exposure, baru nanti misal W1, bobot pertama ya kita gunakan exposure di tahun pertama dibagi total dari exposure tadi. Jadi untuk aplikasi dari rumus ini cukup mudah dan nanti bakal langsung aku contohin pakai spreadsheet aja perhitungannya. Itu untuk binomial ya. Jadi untuk binomial kita memperoleh P-nya ini, estimator untuk P-nya itu adalah sigma dari WI atau bobot dikali dengan banyak klaim dibagi exposure. Jadi nanti kita tinggal hitung untuk tiap tahunnya, terus kita jumlahkan aja. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada nanti silakan raise hand atau di chat atau langsung on mic aja. Nah, variansinya kita juga bisa hitung di sini. Variansi dari parameternya ya. Jadi kan tadi kan kita tahu bahwa estimasi dari P itu adalah sigma WI dikali NI per VI. Nah, berarti variansinya di sini P tinggal kita substitusiin dengan estimasi tadi, hasil estimasi kita tadi. Kemudian pakai sifat variansi ya. Di sini kan sama aja sigma variansi WI dikali NI per VI. Nah, kemudian di sini kan NI random variable. Sedangkan WI dan VI ini sama-sama konstan, berarti bisa kita keluarin. Tapi kalau variansi kan kalau kita keluarkan nanti jadi kuadratnya ya. Beda dengan ekspektasi. Kalau ekspektasi bisa langsung keluarin. Kalau variansi nanti kalau kita keluarin nanti jadi kuadratnya. Jadi ini WI kuadrat per VI kuadrat. Baru dikali dengan variansi NI. Nah, kemudian kita tahu bahwa variansi dari distribusi binomial itu kan misal dia parameternya V dan P ya berarti VP dikali 1 min P. Kemudian ini bisa kita substitusiin. Jadi var N tadi kita substitusiin dengan PP kali 1 min P ini. Kemudian V yang ini kita coret. Jadi ini tinggal V aja. Lalu P kali 1 min P ini karena dia tidak bergantung pada I bisa kita keluarin. Dan nanti kita akhirnya akan memperoleh variansi dari parameter yang kita estimasi adalah seperti ini. P dikali 1 min P dibagi dengan jumlah dari exposure-nya. Jadi bisa langsung dipakai aja. Jadi misal yang di sini tadi kita langsung pakai ini. Kemudian dari variansi juga kita langsung pakai yang ini aja. Nggak perlu tahu buat cara penurunannya seperti apa. Itu nggak bakal keluar di UTS. Kita lanjut ke metode minimum variansi dan metode momen untuk mengestimasi parameter dari distribusi Poisson. Nah, jadi misal di sini banyaknya klaim berdistribusi Poisson dengan parameternya itu adalah lambda kali VT. Seperti yang kita udah bahas sebelumnya, nanti ekspektasi N per V-nya adalah lambda,
dan variansi N per V-nya adalah lambda per V. Nah, estimator tak biasnya kita bisa langsung pakai lambda T dengan ini MV, maksudnya adalah metode yang kita gunakan di sini adalah minimum variansi. Itu sama dengan ini, sama kayak yang binomial tadi ya, sama persis. Jadi jumlahan dari WI dikali NI per VI, di mana WI itu adalah bobotnya. Jadi WI itu sama aja exposure di tahun ke I dibagi dengan total exposure. Kemudian di sini N itu adalah banyak klaim, dan V itu exposure tadi. Sorry. Oke, itu untuk yang Poisson, bagaimana cara kita mencari estimator tak biasnya, yaitu untuk lambda, estimator tak bias untuk lambda. Kemudian di sini variansinya ya, kita cari juga variansinya. Sama dengan cara yang tadi kita memperoleh bahwa lambda head-nya itu sama dengan sigma WI dikali NI per VI. Jadi kita tinggal variansi lambda, maka lambdanya kita substitusikan dengan ini. Kemudian variansinya bisa masuk ke sigma. Dan di sini kita mengeluarkan W-nya ya, menjadi WI kuadrat. Pokoknya kalau konstanta kita keluarin dari variansi itu nanti jadinya kuadrat ya. Jadi di sini kan variansi WI kali NI per VI. WI-nya kita keluarin nanti jadi kuadrat. Karena sifat dari variansi. Misal variansi AX ya sama dengan A kuadrat per X. Nah kemudian tadi kita tahu kalau dia Poisson kan variansi dari N per V-nya itu adalah lambda per VI. Berarti variansi dari N per V ini kita bisa ganti dengan lambda per VI. Dan kita akan memperoleh variansinya adalah seperti ini. Atau bisa kita sederhanakan juga menjadi lambda per jumlah dari exposure. Jadi lambda itu parameternya dibagi dengan jumlah exposure. Kita ngejumlahin semua exposure-nya. Sampai sini ada pertanyaan sampai variansi dari Poisson. Mungkin masih bisa aja masih agak abstrak kalau kita belum nyoba menerapkan di soal. Nanti di akhir ada soal untuk nerapin semua rumus-rumus yang aku tulis dan aku bahas ini. Nah, selanjutnya ada metode minimum variansi dan metode momen. Sekarang untuk yang binomial negatif. Di sini berarti banyaknya klaim atau N di sini berdistribusi binomial negatif dengan parameternya itu lambda VT dan gamma. Di mana sebelumnya juga udah kita ketahui kalau ekspektasi dari N per V-nya itu lambda dan variansi dari N per V itu lambda per VT ditambah lambda kuadrat per gamma. Nah, di sini kan kalau sebelumnya nih misal yang binomial sama Poisson tadi kita cuma mengestimasi satu parameter. Kalau binomial tadi kita cuma mengestimasi P, sedangkan Poisson tadi kita hanya mengestimasi lambda. Nah, kalau untuk binomial negatif ini ada dua, yaitu lambda dan gamma, di mana gamma ini adalah parameter dispersion. Nah, untuk lambda itu sama juga. Jadi untuk estimator menggunakan metode minimum variansi dan metode momen di kasus binomial negatif, kemudian Poisson dan binomial tadi itu sama ya. Dia sigma dari WI dikali NI per VI. Estimatornya sama, baik untuk lambda di Poisson, lambda di binomial negatif, sama P di binomial tadi. Sama-sama WI dikali NI per VI. Di mana WI tadi adalah exposure di tahun ke I dibagi jumlah exposure. Ini tinggal dipakai aja rumusnya. Nah, kemudian kan di sini ada dua parameter. Kita udah mengestimasi lambda. Gimana caranya untuk yang gamma? Nah, kita definisiin dulu di sini VT kuadrat sebagai 1 per T-1 dikali dengan sigma VI dikali NI per VI dikurangi lambda tadi. Jadi, untuk mengestimasi gamma, pertama kita definisiin VT kuadrat ini. Dan kita otomatis perlu tahu dulu lambdanya. Baru kita substitusikan ke sini dan kita hitung VT kuadratnya. Nah, T besar ini apa ya? Berarti lama periodenya ya, atau banyak. Misal data yang kita ketahui itu ada data banyak klaim dan exposure selama 10 tahun. Berarti ya
besarnya 10. Gitu. Nah, gitu kita bisa cari dengan rumus ini VT kuadratnya. P itu tadi kayak lama periodenya, kemudian N ini banyak klaim, V ini volume exposure, dan lambda itu parameter yang kita estimasi di awal tadi. Yang ini bisa kita estimasi dengan bermodalkan N sama V aja. Nah, setelah kita memperoleh VT ini, baru kita bisa mengestimasi si parameter dispersi ini, yaitu dengan rumus ini. Jadi, pakai lambda yang hasil estimasi tadi, dikuadratin, dibagi dengan VT kuadrat yang sudah kita peroleh dari rumus ini tadi, dikurangi lambda head, dikali 1 per T min 1, dikali dengan sigma V itu berarti jumlah exposure, kemudian di sini adalah jumlah kuadrat dari exposure dibagi dengan jumlah dari exposure-nya. Tapi di sini ada ketentuan, kita bisa memperoleh gamma dengan rumus seperti ini itu kalau VT kuadratnya lebih dari lambda head. Itu ya. Nah, berarti kalau untuk binomial negatif ini beda sendiri karena dia ada dua parameter. Pertama tadi lambda head, kemudian ada gamma atau parameter dispersion. Nah, baru dari situ kita bisa mencari variansi dari lambda. Lambda tadi kita memperoleh sigma WI dikali NI per VI, berarti kita substitusikan aja di sini. Dan nanti kita akan memperoleh hasilnya adalah seperti ini. Ini dari varians yang di awal tadi ya. Jadi kita kan tahu kalau variansi N per V itu adalah ini. Nah, jadi kita memperoleh seperti ini. Ya, mungkin sebenarnya ini kan sigma variansi WI dikali NI per VI. Kemudian WI-nya dikeluarin jadi sigma WI kuadrat variansi NI per VI. Nah, variansi NI per VI itu tadi ini lambda per V ditambah lambda kuadrat per gamma ya. Nanti kita memperoleh sama kayak di sini yaitu WI kuadrat dikali lambda per VI ditambah lambda kuadrat per gamma. Oke, kemudian di sini WI-nya juga sama seperti tadi. Nah, kalau kita substitusiin WI-nya sama dengan VI per jumlah dari exposure, kita akan memperoleh rumus variansi untuk lambda atau variansi parameter dari binomial negatif adalah seperti ini. Sigma dari jumlahan dari lambda VI ditambah lambda VI dikuadratin dibagi gamma dibagi dengan total exposure yang dikuadratkan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, nanti kalau ada langsung ditanyain aja ya. Nah, kita lanjut ke yang kedua yaitu metode maksimum likelihood estimator. Jadi MLE atau maksimum likelihood estimator ini kita memaksimumkan atau kita mencari nilai parameter yang memaksimumkan fungsi likelihood atau fungsi log likelihood juga bisa. Nah, detailnya seperti apa nanti akan dipelajari di semester 3 mata kuliah Statistika Matematika 1. Untuk di sini kita tinggal pakai hasilnya aja. Nah, kita asumsiin banyaknya klaim, itu N1 sampai NT itu saling bebas, dan di sini NT-nya berddistribusi, jadi tiap N1, N2, dan seterusnya dia masing-masing berdistribusi binomial, dengan parameternya itu VT dan P. VT di sini exposure, dan P itu adalah frekuensi klaim. Di sini kita ingin mengestimasi frekuensi klaim ya, di mana diasumsikan pastinya VT ini sudah diketahui. Nah, MLE-nya kita langsung dapat di sini. MLE atau estimasi parameter frekuensi klaim itu kita memperoleh sigma WI kali NI per VI. Nah, berarti sama dengan estimasi kita menggunakan metode minimum variansi tadi. Hasilnya sama yaitu sigma
WI kali NI per VI. Dengan WI-nya itu exposure di tahun ke I dibagi dengan total exposure. Jadi sama ya hasilnya untuk yang binomial. Nah, kemudian kita lanjut ke Poisson nih. Nah, Poisson di sini kita juga asumsiin banyaknya klaim saling bebas dan dia berdistribusi Poisson dengan parameternya itu lambda VT. Di mana VT-nya pastinya udah diketahui. Nah, maka MLE-nya nanti kita mengestimasi lambda dengan metode MLE itu nanti hasilnya sama dengan yang minimum varians tadi, yaitu sama-sama jumlahan dari WI kali NI per VI. Dengan WI-nya itu adalah exposure di tahun ke I dibagi dengan jumlah semua exposure-nya. Jadi exposure tahun pertama, kedua, sampai tahun ke T atau tahun ke N gitu dijumlah semua. Hasilnya juga sama. Jadi baik binomial maupun Poisson sampai sini kita memperoleh bahwa hasil estimasinya itu sama. Hasil estimasi parameternya yaitu sigma WI dikali NI per VI. Nah, kemudian untuk binomial negatif ini cukup kompleks dan kita juga jarang pakai karena kita lebih baik buat pakai yang minimum varians tadi yang lebih sederhana. Nah, di sini juga sama, diasumsiin N1 sampai NT-nya saling bebas, kemudian mereka masing-masing berdistribusi binomial negatif dengan parameternya lambda, VT, dan gamma. Nah, maka parameter, kan tadi ada dua ya parameternya, yang unknown parameter, atau yang nggak diketahui itu adalah lambda sama gamma. Nah, nanti cara mengestimasinya, lambda sama gamma itu dengan menyelesaikan sistem persamaan ini. Yang ini lumayan susah dan kayaknya nggak perlu deh. Dan nggak bakal dipakai juga di UTS nanti. Kita bisa pakai yang lebih sederhana, yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kita ada contohnya langsung. Jadi tadi tadi kan kita udah membahas estimasi parameter dengan metode momen dan minimum variance dan juga maksimum likelihood untuk banyaknya klaim yang berdistribusi Poisson, binomial, dan negatif binomial. Dan rata-rata hasil estimasi parameternya itu nilainya sama ya, sigma WI dikali NI per VI. Nah, dari situ kita bisa pakai buat mengerjakan contoh soal ini. Nah, jadi di sini ada data dari tahun 1982 sampai 1991, di mana volume atau exposure-nya di sini diberikan seperti ini dengan dikasih tahu totalnya juga. Kemudian banyaknya klaim tiap tahun juga diketahui dan ada totalnya juga di sini. Nah, kemudian kita diminta untuk mengestimasi parameter, ya, estimasi parameter untuk distribusi binomial, Poisson, dan binomial negatif. Kemudian kita diminta untuk menghitung variansi masing-masingnya. Jadi kita pertama menghitung estimasi parameter binomial kan berarti tadi PT head ya. Pertama kita mencari PT head, terus habis itu variansi dari PT head. Habis itu kita mencari lambda head dan variansi dari lambda head itu untuk Poisson. Dan untuk negatif binomial berarti kita harus mencari lambda head, kemudian gamma head, sama variansi dari gamma head. Nah, ini lumayan panjang dan ribet. Untuk perhitungannya ada di spreadsheet, bakal aku jelasin menggunakan laptop aja sebentar. Bentar. Oh, ini ya. Oke, ini udah kelihatan belum ya? Share screen-nya udah kelihatan kan? Udah kelihatan ya share screen-nya? Halo, halo. Udah, Kak. Udah. Oke. Nah, jadi pertama kan tadi kita mengestimasi parameter untuk yang binomial. Kita pakai rumus tadi aja, langsung dipakai. P itu sama dengan sigma WI dikali NI per VI, di mana WI-nya itu seperti ini. Nah, tadi kan kita udah tahu data, kita diberi data V sama N nih.
Nah, WI itu kan VI dibagi total dari exposure. Berarti di sini WI itu kita tinggal, misal yang di tahun 1982 ya, berarti kita tinggal pakai V di 1982 dibagi dengan jumlah exposure yang di sini, totalnya di sini. Begitu pula seterusnya ya. Yang 1983 kita pakai V 1983 atau V2 gitu, dibagi dengan totalnya. Dan seterusnya. Itu kita dapat WI-nya. Nah, kemudian ini kan yang dicarikan sigma dari WI kali NI per VI. Nah, NI per VI-nya, NI per VI itu kita tinggal bagi tiap ini aja. Jadi, NI per VI ya berarti yang untuk 82 berarti ini apa 13.153 dibagi 240 dan nanti ke bawah juga akan seterusnya seperti itu. Jadi kita tinggal bagi aja terus NI per VI untuk tiap tahun. Nah, kemudian yang ini tinggal kita kaliin WI dengan NI per VI-nya untuk tiap barisnya ya. Nah, terus kan parameternya ini kan P head itu kan sama aja jumlahan dari perkaliannya ini. Nah, ini kan perkaliannya kan ini. Karena ini jumlahan dari perkaliannya, ya udah kita jumlahin aja totalnya. Kita akan memperoleh P head-nya atau estimasi parameter frekuensi klaim untuk distribusi binomial di sini adalah 0,054278 dan seterusnya. Cukup mudah ya, kita cuma pakai rumus ini aja. Apalagi kalau pakai spreadsheet, jadi ngitungnya cepat. Mungkin ada pertanyaan nggak terkait cara ngitungnya ini? Masih belum ada ya. Nah, variansinya juga sama. Kita tinggal langsung terapin aja rumus yang tadi, itu P kali 1 min P per jumlah dari exposure-nya. Nah, P kali 1 min P di sini aku pakai P hasil estimasi kita, yaitu 0,05 tadi, dikali dengan 1 min P, berarti 1 min 0,05 tadi, dibagi dengan jumlahan dari exposure ya. Jumlahan exposure berarti yang ini. Yang 3 juta ini. Jadi kita peroleh variansinya seperti ini. Itu untuk yang kasus binomial. Nah, sekarang kita coba yang Poisson. Oh, ini sorry lupa tak ganti. Ini nanti aku share juga. Nah, untuk yang Poisson, itu rumusnya sama ya. Lambda head di sini sama dengan P yang binomial tadi, itu WI dikali NI per VI, di mana WI-nya juga VI per jumlah exposure. Otomatis hitungannya sama persis kayak tadi, kita nyari WI dulu dengan cara membagi VI dengan total exposure, membagi masing-masing VI dengan total exposure, kemudian NI per VI juga tinggal ini dibagi ini dibagi ini, dan seterusnya. Kemudian WI kali NI per VI, ya tinggal kita kaliin WI yang di sini dengan NI per VI. Kemudian tinggal kita jumlahin semuanya dan kita akan memperoleh lambda head-nya sama dengan 0,05, sama persis dengan yang binomial tadi. Nah, variansinya gimana? Variansinya kan untuk yang Poisson kan lambda dibagi, oh ya di Poisson juga. Nah, dia Poisson itu variansi dari parameternya itu adalah lambda dibagi dengan sigma VS atau lambda dibagi dengan jumlah dari exposure tadi. Lambdanya kita memperoleh tadi 0,0542 dibagi dengan ini. Total dari exposure-nya yang ini. Kita akan memperoleh hasilnya seperti ini. Kayaknya mirip ya hasilnya. Nggak terlalu beda jauh dengan yang binomial tadi. Nah, sekarang yang agak ribet itu yang binomial negatif ya. Mungkin ada pertanyaan dulu nggak? Yang binomial sama Poisson tadi ada yang mungkin masih bingung atau gimana gitu? Buat mencari parameternya, buat mengestimasi parameternya. Jadi sebenarnya estimasi parameter ini kita menggunakan data untuk mencari pendekatan nilai dari parameternya. Kalau belum ada pertanyaan, ini aku lanjut yang binomial negatif ya. Pertama lambdanya sama ya, sama persis kayak tadi. Buat nyari lambdanya, nanti kita akan memperoleh hasil yang sama persis juga. Lambda head-nya 0,05. Kemudian yang agak ribet di sini nyari parameter dispersion-nya atau sigma-nya. Jadi kan rumusnya seperti ini. Dimana di sini kan ada VT kuadrat. Jadi kita harus nyari ini VT kuadratnya dulu.
PT kuadratnya kan 1 per T-1 kali sigma ini. Berarti kita perlu apa? Perlu VI, perlu NI, kemudian perlu NI per VI, dan perlu lambda head. Lambda headnya tadi udah kita dapat di sini. Kemudian untuk VI, datanya diketahui. NI diketahui. NI per VI berarti tinggal kolom yang ini dibagi dengan kolom yang ini. Kemudian VI dikali dengan NI per VI dikurangi lambda kuadrat. Kita tinggal masukin aja. Pertama, ini nih. Pertama VI di sini. Terus kita kaliin dengan ini ya, NI per VI dikurangi lambda. Kemudian yang NI per VI dikurangi lambda ini dikuadratin. Terus nanti itu kan yang dicari adalah jumlahannya ya. Kita akan memperoleh jumlahannya 142. Tapi di sini ada dikali dengan 1 per T-1. Berarti karena di sini 1982 sampai 1991 itu 10 tahun ya. Berarti T-1-nya 9. Berarti VT kuadrat kan seperti T-1 dikali sigma ini. Berarti 1 per 9 dikali 142 ini. Jadinya kita memperoleh VT kuadratnya itu 15. Nah, baru dari situ kita bisa memperoleh parameter dispersionnya atau gamma. Pakai rumus ini tadi. Ini kan lambda kita udah tahu. Kemudian VT kuadrat kita barusan nyari tadi. T juga tahu. Nah, di sini kita perlu sigma VI dan sigma VI kuadrat. Sigma VI itu berarti kita jumlahin aja semua exposure. Tapi kalau sigma dari VI kuadrat berarti kita jumlah kuadrat dari semua exposure-nya. Jadi exposure-nya kita kuadratin dulu, baru kita jumlah. Nah, barulah kita udah ada nih semua informasinya. Tinggal kita masukin ke rumusnya aja. Pertama di sini ada lambda kuadrat, kemudian dibagi VT kuadrat tadi yang ini, yang ungu ini, dikurangi dengan lambda, dikali 1 per 9 ya, 1 per T-1-nya kan 1/9. Kemudian ini F55 ini sigma dari VI atau jumlah semua exposure, terus dikurangi jumlah kuadrat dari semua exposure dibagi jumlah exposure. Pokoknya benar-benar tinggal masukin rumus yang udah ada aja. Nanti kita memperoleh parameter dispersionnya 56,2. Nanti ini aku share dan kalau misal teman-teman ada menemukan kesalahan di sini nanti mohon dikoreksi dan disampaikan aja. Nah, kemudian di sini kita mencari variansinya. Nah, variansi di sini, variansi dari lambda itu kan jumlahan dari ini dibagi dengan jumlah exposure yang dikuadratin. Nah, berarti di sini kita perlu, berarti semuanya informasinya udah ada ya. Lambda udah ada, VI udah ada, lambda di gamma juga udah kita temukan, berarti kita tinggal hitung aja. Sebentar. Ya, berarti di sini ada VI, kemudian nih kayaknya VI kuadrat sebenarnya nggak perlu ya. Karena kita jumlah dari exposure yang dikuadratkan ya, ini bukan jumlah kuadrat dari exposure. Nah, lambda VI itu lambda kali VI, oh ya di sini lambda kali VI ditambah lambda kali VI yang dikuadratin dibagi gamma ya, seperti ini. Jadi ini ada lambda, oh ya ini lambda, kemudian ini VI-nya, lambdanya kita kunci aja. Terus ini ada VI-nya yang dia akan berjalan ke bawah. Ini juga lambda dikali VI dikuadratin dibagi dengan gamma ya, gamma yang kita peroleh tadi sebesar 56 tadi. Nah, terus kita jumlahkan ya karena yang kita cari di sini adalah sigmanya. Berarti kita di sini udah memperoleh yang pembilangnya ya, yaitu sigma dari lambda VI ditambah lambda VI kuadrat per gamma. Kemudian kita tinggal mencari ininya, lambda jumlahan dari exposure yang dikuadratin. Jadi dijumlah dulu baru dikuadratin kalau yang ini. Berarti ini dikuadratin. Jadi di sini variansinya adalah ini salah ya berarti variansinya di sini sebentar. Variansinya kan tadi jumlahan dari ini. Berarti ini kita bagi dengan bukan VI kuadrat ya, tapi harusnya yang ini VI kita jumlahin dulu baru kita kuadratin. Nah, nanti kita memperoleh variansinya seperti ini. Mungkin ada pertanyaan terkait perhitungan ini. Jadi kita udah memperoleh P hat dari binomial, terus variansi dari P hat, kemudian lambda hat dari Poisson dan variansi lambda hat, kemudian lambda hat dari binomial negatif, gamanya
berapa, tadi 56, kemudian variansi dari lambda di binomial negatif. Apakah sampai ini ada pertanyaan? Oke, masih aman ya. Kalau gitu aku lanjut ke slide-nya. Nah, yang ini tadi udah aman, kita lanjut ke latihan UTS ya, yang terakhir ya. Jadi, informasi dari, oh ya, jadi karena PAU itu kan tahun ini beda banget, makanya kemarin aku mintain ke Mas Restu latihan UTS, biar nanti teman-teman ada gambaran nih, besok UTS-nya bakalan kayak gimana. Nah, Mas Restu ngasih soal seperti ini, dan tadi juga Mas Restu menyampaikan bahwa soal UTS-nya besok itu juga bakal seperti ini ya, bakal mirip banget ya berarti harusnya. Nah, di sini soalnya kayak gini, ada case-nya, pasti nanti juga berbasis case soalnya. Di sini ada case-nya seperti ini, dan pertanyaannya kayak gini. Kita langsung ke pembahasannya aja. Nanti pembahasannya ini juga aku share. Kemudian untuk record juga aku share. Nah, jadi di sini case-nya nih. Jadi ada perusahaan namanya PT Nusantara Kargo. Dia perusahaan logistik yang beroperasi di seluruh Indonesia. Dia punya armada berupa truk pengantar, sama dia punya gudang di banyak kota gitu. Nah, si perusahaan ini memiliki property insurance ya, yang dia mengasuransikan gudangnya ya. Jadi dia mengasuransikan gudangnya dengan property insurance. Dan untuk armadanya kayak truknya tadi, itu dia asuransikan dengan motor vehicle insurance, atau ya asuransi kendaraan bermotor gitu. Nah, di 6 bulan dalam 6 bulan terakhir ini ada satu gudang yang mengalami banjir ya, tapi banjir ringan. Nah, estimasi kerugiannya adalah sebesar 40 juta. Tapi insurance deductible yang dibeli, jadi deductible dari asuransinya itu 50 juta. Nah, kemudian ada kejadian lain nih. Ada kecelakaan truk yang mengakibatkan kerugian 100 juta ke barang klien. Jadi di sini yang apa ya? Yang rusak tuh barang-barang kliennya ya. Yang kita lihat di kasus kedua ini, yang rusak tuh barang kliennya, bukan truknya. Kemudian yang ketiga, di sini ada truk lain yang kecelakaan nih, yang mengakibatkan kerugian pada kendaraan ya. Ini kerugiannya jelas pada kendaraannya. Kalau yang tadi kan kerugian pada barang klien atau barang customernya. Jadi yang rusak barang customernya. Nah, kalau di case yang ketiga ini, itu yang rusak itu kendaraannya. Tentu nanti hasilnya kan pasti beda ya. Dengan kerugiannya itu 300 juta rupiah. Nah, diketahui bahwa policy yang dibeli tadi atau motor vehicle insurance tadi itu dia mengcover sampai 250 juta, tapi deductible-nya 20 juta. Nah, di sini CFO dari perusahaan itu nge-review nih performance dari insurance yang dibeli tadi, yaitu ada motor vehicle insurance sama property insurance policy. Dan dia mempertimbangkan untuk menambah polis lagi, termasuk liability insurance sama business interruption insurance. Jadi itu untuk case-nya. Intinya ada perusahaan di Indonesia yang dia punya 2 asuransi, itu property insurance buat gudang sama asuransi kendaraan bermotor buat armadanya yang berupa truk itu tadi. Terus di 6 bulan belakangan ada kejadian ini yang mengakibatkan loss. Nah, kemudian si CFO dari perusahaan tadi, dia mereview nih performance dari insurance yang dia beli tadi, sama dia mempertimbangkan untuk menambah
polis lagi, misal termasuk di sini liability insurance sama business interruption insurance. Di sini ada pertanyaannya. Nah, kita diminta mengevaluasi seberapa efektif struktur asuransi dari perusahaan tadi dalam memanage risikonya. Kita juga diminta buat mempertimbangkan nih impact dari deductible sama coverage limit ya. Tadi kan di sini ini ada deductible 50 juta, ini ada deductible 20 juta, kemudian ada limit 250 juta. Itu kita harus pertimbangin dampaknya seperti apa sih. Kemudian di sini yang kedua kita diminta mengidentifikasi risiko mana yang dia itu secara efektif insured atau yang enggak fully insured atau yang ya kayak kan ada nanti risiko yang dia ke cover, ada juga yang enggak ke cover. Kita suruh identify. Kemudian di sini juga ada pertanyaan tipe additional coverage apa yang bakal kita rekomendasiin. Kan tadi CFO-nya di sini mempertimbangkan untuk menambah polisnya. Nah, kita bakal merekomendasiin additional coverage apa gitu jenisnya. Ya misal tadi liability insurance atau business interruption insurance. Nah, kemudian di sini kita diminta membahas terkait advantage sama disadvantage dari high deductible ya. Jadi misal tadi deductible sebesar 50 juta itu kan termasuk tinggi. Nah, itu apa kelebihan dan kekurangannya dari deductible yang tinggi tersebut. Nah, terus trade off-nya yang harus perusahaan pertimbangkan itu apa gitu. Dan yang terakhir di sini, misalkan kita sebagai CFO, nah kita bakal ngasih strategi perubahan apa nih terkait companies insurance program berdasarkan loss history sama exposure tadi. Jadi kita bakal bikin perubahan apa sih terkait asuransi-asuransi yang udah dimiliki perusahaan tadi. Dan di sini kita diminta untuk mengaitkan rekomendasi kita tentang terkait dengan General Insurance Principle. Nah, jadi nanti UTS-nya bakal mirip-mirip seperti ini ya, mirip banget seperti ini. Yang pasti ada case, ada pertanyaan, dan kita diminta untuk menganalisisnya. Nah, ini solusi dari aku ya, yang udah tadi aku sedikit diskusiin dan ada beberapa tambahan dari Mas Restu yang habis ini bakal aku tambahin. Nah, jadi ini solusinya nggak yang baku yang harus seperti ini tuh enggak. Jadi nanti solusinya baik yang solusi latihan ini maupun latihan di UTS maupun UTS nanti itu nanti silakan teman-teman mengelaborasi sekreatif teman-teman aja sebagai ya intinya teman-teman nerapin ilmu asuransi umum buat mengatasi permasalahan-permasalahan kayak gini. Nggak ada jawaban yang pasti atau nggak ada jawaban yang bakunya yang benernya itu paling benernya seperti apa tuh nggak ada. Ini cuma jawaban secara umum dariku aja. Yang nanti ini jawabannya masih bisa teman-teman kembangin, bisa teman-teman elaborasiin biar ngasih solusi yang lebih bagus juga. Nah, yang pertama tadi kan kita diminta untuk mengevaluasi seberapa efektif sih insurance structure yang udah dimiliki oleh perusahaan tadi. Nah, tadi kan kalau dari informasi nih, kita punya dua jenis asuransi. Yang pertama, property insurance yang itu buat gudang dan motor vehicle insurance yang buat armada, buat truk tadi. Nah, kita bahas dulu yang sorry ini agak rapi. Yang terkait dengan property insurance dulu. Ini lupa aku enter. Nah, jadi dalam kasus yang pertama tadi, itu kan ada banjir yang mengakibatkan ruginya 40 juta. Itu banjirnya kan terjadi di gudang ya. Di mana gudang itu kan kita asuransikan dengan property insurance. Nah, di situ terjadi kerugian 40 juta. Tapi masalahnya di sini adalah property insurance policy yang kita beli, itu tadi ada deductible-nya 50 juta. Nah, deductible kan kayak kerugian minimum yang harus terjadi biar perusahaan asuransi itu nge-cover loss kita. Jadi kalau kerugian kita sama atau kurang dari deductible, maka kita nggak akan memperoleh ganti rugi dari perusahaan. Nah, di sini masalahnya, deductible-nya tuh 50 juta, padahal kerugian kita tadi cuma 40 juta. Ya, sehingga untuk
yang kejadian banjir tadi itu otomatis tidak dapat di-cover oleh perusahaan asuransi. Nah, kemudian di sini untuk terkait motor vehicle insurance itu ada dua kejadian ya, ada dua kasus tadi. Yang pertama itu adalah barang yang rusak. Ini sorry lupa tak enter. Nanti aku benerin. Jadi kan tadi ada kecelakaan yang ngakibatin kerusakan pada barang konsumen senilai 100 juta. Nah, permasalahannya yang dibeli itu adalah motor vehicles insurance yang dia tuh nggak bakal ngasih ganti rugi dong buat kerugian lain selain kendaraan yang diasuransikan ya. Misal kita membeli motor vehicle insurance buat truk yang digunakan untuk mengangkut barang. Nah, ketika barangnya itu rusak, ya kan kita nggak bakal dapat ganti rugi dong. Kita dapat ganti ruginya kalau truknya yang rusak, gitu kan. Nah, berarti otomatis karena di sini yang rusak adalah barang konsumennya, ya kita nggak memperoleh ganti rugi. Otomatis kerugian 100 juta tadi ya kita harus tanggung sendiri. Ditanggung perusahaan. PT Nusantara Kargo tadi. Tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi. Tidak ditanggung oleh polis yang dibeli tadi. Nah, kemudian tadi ada kecelakaan truk. Nah, ini kan ada kecelakaan truk yang nilai kerusakannya sampai 300 juta. Terus tadi di spesifik bahwa yang rusak itu kendaraannya. Nah, karena ini motor vehicle insurance policy dan yang rusak itu kendaraannya, berarti dia dapat ganti rugi dong, dapat coverage. Tapi di situ ada catatan bahwa policy limitnya 250 juta dan deductible-nya 20 juta. Jadi nanti yang kita peroleh hanya 250, batas polisinya dikurangi 20 juta atau 230 juta. Tapi masih ada sisa loss yaitu 70 juta. Jadi sebenarnya konsepnya sebenarnya misal kita di sini X adalah loss. Nah, maka sebenarnya loss yang apa namanya? Karena di sini ada policy limit nih. Misal tadi policy limitnya 250 juta. Misal policy limitnya U gitu. Nah, kita hanya akan memperoleh sebesar U kalau misal loss kita itu lebih dari U. Sedangkan kita akan memperoleh sebesar loss kita kalau loss kita kurang dari si policy limit. Ya, jadi misal gampangnya ya. Misal tadi loss-nya 300 juta. Karena limitnya 250, ya udah kita dapatnya U ini atau 250. Tapi ketika nanti loss-nya kurang dari si limit atau kurang dari 250 juta, ya kita akan mendapatkan senilai loss itu. Misal kita loss-nya sebesar 100 juta, ya kita dapatnya 100 juta. Kalau nggak ada deductible ya. Tapi kalau kita dapatnya 250, ya kita pasti dapatnya maksimal di 250-nya itu. Jadi yang loss yang lebih dari limit itu akan diganti sebesar limitnya. Misal limitnya 250 ya digantinya 250. Nah, kalau deductible itu sebenarnya kita kurangi dengan deductible-nya. Karena kita asumsikan ini adalah ordinary deductible. Waduh, ya itu pokoknya. Jadi yang kita akan peroleh adalah X min D kalau si loss-nya tadi lebih dari deductible dan kita nggak akan memperoleh apa-apa kalau loss-nya kurang dari deductible. Jadi misal ada kerugian 100 juta, deductible-nya 30 juta. Ya berarti yang kita peroleh adalah loss dikurangi deductible atau 70 juta. Sedangkan kalau misal kerugian kita 20 juta tapi deductible-nya 30 juta ya berarti kita nggak akan memperoleh apa-apa. Nah, di sini kan ada policy limit 250 dan deductible 20. Karena ada policy limit 250 dan loss kita lebih dari 250, berarti loss kita dibatasi di 250 ini. Kemudian karena ada deductible 20, ya berarti dikurangi 20 juta. Jadi kita akan memperoleh seperti ini. Jadi dari kerugian kita 300 juta tadi, kita mendapat cover sebesar 230 juta. Jadi masih ada gap di sini, gap coverage.
sebesar 70 juta. Jadi perusahaan harus menanggung kerugian, masih harus menanggung kerugian sebesar 70 juta. Kemudian tadi ada tambahan dari Mas Restu bahwa sebenarnya ini ada tambahan dari Mas Restu ya. Kan tadi kerugian apa ya? Kita perusahaan tetap harus membayar 70 juta. Tapi sebenarnya apa namanya? Sebentar. Kerugian aktual yang nggak dibayar perusahaan itu adalah 50 juta. Itu kenapa? Karena deductible itu tidak ditambahkan setelah limit. Ini tambahan dari Mas Restu. Oke, nah kesimpulannya di sini untuk yang nomor 1 itu asuransi PT Nusantara Kargo ini, struktur asuransinya itu cukup efektif buat menanggung kerugian besar di armada kendaraan. Untuk yang motor vehicle tadi. Tapi kurang, jadi gini, struktur asuransi yang PT Nusantara Kargo ini cukup efektif ya buat nanggung kerugian yang besar untuk armada kendaraan. Atau ini adalah polis motor vehicle tadi yang dia tuh menanggung sampai 250 dikurangi 20 juta. Tapi dia kurang optimal nih buat risiko moderat yang di gudang atau yang kayak risiko-risiko kecil ataupun sedang yang terjadi tadi itu nggak bisa di cover oleh asuransi-asuransi yang dibeli oleh PT Nusantara Kargo. Berarti di sini asuransi dari struktur asuransi yang dimiliki PT Nusantara Kargo ini kurang optimal untuk risiko-risiko kecil ataupun menengah ya. Karena deductible-nya cukup gede, 50 juta. Berarti kan kalau ada risiko-risiko yang atau kejadian-kejadian yang kerugiannya kecil, misal 10, 20, 30, 40, itu kan nggak akan ditanggung oleh polis asuransi. Nah, tadi terus sebagai tambahan lagi, policy limit dari asuransi kendaraan bermotor tadi menciptakan gap sekitar 70 juta. Sehingga ini sebagian risikonya masih ditanggung perusahaan. Jadi walaupun sebenarnya tadi cukup efektif nih buat menanggung kerugian besar, kayak 300 juta tadi dia cukup efektif karena policy limitnya cukup tinggi yaitu di 250. Tapi kekurangannya ya dia masih tetap harus menanggung sebagian dari risikonya. Kalau emang risikonya itu benar-benar gede karena ada policy limit. Jadi intinya tadi kalau dari summary-nya kira-kira dia kurang efektif untuk menanggung intinya tadi property insurance-nya tuh kurang efektif untuk menanggung loss yang kecil. Kenapa? Karena deductible-nya 50 juta. Jadi loss-loss yang kecil 10, 20, 30, 40 tadi nggak akan ke cover. Nah, kemudian selanjutnya polis yang berikutnya ini motor vehicle insurance policy itu efektif untuk nanggung kerugian yang cukup besar ya. Nyampe 250 juta. Cuman kalau kerugiannya terlalu besar, misalnya sampai 300 juta tadi, itu sebagiannya masih harus ditanggung oleh perusahaan. Kurang lebih itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang kedua. Oh ya, ini di sini jawaban-jawabanku cuman jawaban secara umum aja. Nanti teman-teman buat latihan bisa kembangin sendiri menggunakan pendapat teman-teman semua dan ilmu-ilmu dari asuransi umum. Dan bisa ngasih solusi-solusi lain yang mungkin lebih kreatif, lebih masuk akal untuk diterapkan di perusahaan. Nah ini,
ada insured sama uninsured risk. Pertama nih banjir di gudang yang ruginya 40 juta tadi. Nah, tadi kekurangannya di sini, kekurangan dari policy-nya tadi, kan tadi deductible-nya 50 juta. Otomatis karena terjadi banjir 40 juta ini, dia nggak mendapat ganti rugi karena di bawah deductible. Nah, rekomendasinya seperti apa? Kalau dari aku ini rekomendasinya tuh kita nyari policy yang deductible-nya lebih rendah, 10-20 juta. Kenapa? Karena sebenarnya kerugian-kerugian kecil ini justru biasanya sering terjadi. Jadi kalau kita mengasuransikan, kan kita property insurance ini buat ngasuransiin gudang. Nah, biasanya kerugian-kerugian yang terjadi di gudang itu termasuk ke kerugian kecil atau menengah. Nah, kalau deductible untuk asuransi yang gudang ini malah besar, berarti kan malah nanti bakal jarang kepakai karena loss yang terjadi itu seringnya kecil atau menengah. Maka kita harusnya ganti polisnya dengan deductible-nya yang lebih rendah. Cuman nanti ya risikonya ya kalau bukan risiko ya. Sebagai kompensasinya kalau deductible-nya lebih rendah biasanya juga polisnya lebih mahal, preminya lebih mahal. Nah, kemudian untuk yang kerusakan barang klien tadi 100 juta, dia kekurangannya di sini, dia kan uninsured-nya ini dia nggak tercakup oleh polis kendaraan atau motor vehicle policy insurance. Nah, rekomendasinya apa? Ya kita beli policy asuransi kargo yang all risk. Jadi kita membeli polis asuransi kargo untuk mengcover kalau misal ada barang-barang konsumen yang rusak. Ya alasannya untuk menjamin kompensasi atas barang pihak ketiga, yaitu barang konsumen tadi. Kalau misal terjadi apa-apa untuk pada barang konsumen tadi, ya kita bisa dapat ganti rugi dengan asuransi kargo all risk. Nah, yang terakhir di sini ada business interruption yang bisa kita tambahin ya. Kurangannya di perusahaan tadi adalah perusahaan tuh nggak punya asuransi buat business interruption. Otomatis kita merekomendasiin buat beli nih. Kita rekomendasiin ke perusahaan buat beli policy asuransi business interruption. Ya alasannya untuk nutup kerugian pendapatan dan biaya tambahan selama operasionalnya terganggu. Misal tadi terjadi banjir atau ada kecelakaan atau ada bencana dan sebagainya, itu kan operasionalnya terganggu. Nah, dengan business interruption policy ini ya kita bisa dapat uang untuk kompensasi dari kerugian kita atau biaya tambahan yang terjadi selama operasionalnya perusahaan itu terganggu. Nah, berikutnya yang nomor 3 di sini ada keuntungan sama kekurangan sama kelebihannya dari deductible yang tinggi tadi. Nah, di sini yang pertama ada premium yang lebih rendah ya. Karena deductible ini hubungannya berkebalikan dengan premi. Otomatis kalau semakin semakin tinggi deductible, maka preminya semakin murah ya. Itu yang pertama kelebihannya. Jadi preminya lebih murah. Nah, kedua ini ada risk retention incentive atau ini secara umum aja dia bakal kalau deductible-nya tinggi ya berarti akan mendorong manajemen perusahaan untuk memanage risiko dengan lebih baik sama memotivasi perusahaan untuk mencegah kerugian sebelum terjadi. Ya, ini umum aja ya. Karena pastinya mereka takut kalau ada apa-apa itu nggak ke cover sama asuransi karena deductible-nya tinggi. Nah, kemudian di sini ada terkait moral hazard ya. Tadi aku diminta jelasin terkait moral hazard. Mungkin aku juga sambil ini dulu. Jadi setahu aku moral hazard itu kayak apa ya? Misal sebenarnya moral hazard tuh kayak yang menjadi asal usulnya dari deductible ya. Kan kalau misal sebuah asuransi nih nggak ada deductible-nya atau mungkin ketika kita membeli asuransi nih, kita membeli asuransi untuk motor kita. Nah, otomatis kita jadi kurang hati-hati dalam menggunakan motor kita. Kenapa? Karena kita mikir motor kita ini udah diasuransiin. Nanti kalau terjadi apa-apa pasti dapat ganti rugi, dapat coverage. Nah, dengan adanya deductible, apalagi di sini deductible yang tinggi, itu bikin kita jadi lebih berhati-hati. Kenapa ya? Karena misal
kita mau asal nih dalam pakai motor kita. Awalnya sebelum adanya deductible kita mikir kalau terjadi apa-apa pasti di cover gitu kan. Nah, tapi dengan adanya deductible kita jadi mikir nih. Nah, nanti kalau terjadi apa-apa kira-kira kerugian yang terjadi itu nyampe atau enggak ya ke deductible-nya, atau kerugiannya tuh lebih besar dari deductible atau enggak ya. Nah, kalau enggak kan nanti enggak di cover, dan kalau melebihi deductible pun itu nanti masih dikurangi dengan deductible-nya. Kayak misal deductible-nya 20, kerugian kita 30, ya kan kita dapat covernya 30 min 20. Jadi adanya deductible ini sebenarnya ya membuat kita jadi lebih hati-hati, atau di konteks ini ya, di konteks ini bikin perusahaan jadi lebih hati-hati ya dalam jaga propertinya, atau dalam mengelola properti dan sebagainya. Intinya kita jadi lebih hati-hati dengan adanya deductible ini. Atau secara umum moral hazard, sebenarnya definisi dari moral hazard di sini itu ketika pihak yang dilindungi risiko itu bertindak lebih sembrono karena mereka nggak menanggung beban penuh dari akibat tindakannya. Jadi moral hazard, tadi soalnya aku diminta buat jelasin, itu adalah ketika pihak yang dilindungi justru bertindak sembrono atau dia nggak hati-hati. Karena kenapa? Karena mereka nggak menanggung beban penuh dari akibat tindakannya itu. Itu ya. Jadi kenapa kok mereka nggak menanggung beban penuh akibat tindakannya ya? Karena mereka udah beli asuransi. Ketika mereka beli asuransi, mereka jadi bertindak sembrono karena mereka pikir kalau terjadi apa-apa ya bakal di-cover sama asuransi. Nah, dengan adanya deductible yang tinggi itu akan mengurangi moral hazard tersebut karena kita jadi lebih hati-hati dan jadi mikir-mikir juga nih kalau mau sembrono dalam berkendara atau mau aneh-aneh lah, karena nggak mesti semuanya langsung ke cover gitu. Kemudian di sini kekurangannya ya. Kekurangannya di sini terkait yang pertama itu self insured loss. Jadi karena deductible tinggi tadi, ya otomatis banyak dong pasti kerugian-kerugian yang terjadi yang itu nilainya di bawah deductible. Ya otomatis kalau seperti itu kan perusahaan harus menanggung sendiri kerugiannya. Iya kan? Misal yang 40 juta tadi, itu perusahaan harus menanggung sendiri. Dan kerugian-kerugian yang kecil ini biasanya justru sering terjadi dan malah membebani keuangan. Jadi di situ masalahnya. Kalau kita mengasuransikan suatu hal yang loss-nya itu kecil dengan deductible-nya tinggi, itu malah rugi karena kerugian-kerugian yang terjadi kan biasanya nilainya kecil atau sedang. Yang itu nanti nggak bakal ke cover sama deductible yang tinggi tadi. Nggak bakal nyampe ke deductible yang tinggi tadi. Jadi ujung-ujungnya ya kita juga harus bayar kerugian kita sendiri. Nah itu sangat nggak efektif ya. Kita udah beli asuransi tapi kita bayar kerugian kita sendiri. Nah, terus ada cash flow impact ya. Jadi sebenarnya dampak dari deductible yang tinggi tadi kan kita harus banyak melakukan, kita harus banyak nanggung kerugian sendiri gitu karena nggak di cover oleh perusahaan asuransi. Ya otomatis bakal banyak terjadi kerugian mendadak ya karena bencana-bencana ataupun banjir dan sebagainya tadi kan terjadinya mendadak. Apalagi itu nggak di cover perusahaan asuransi, ya kita otomatis membutuhkan dana cadangan biar nggak ganggu operasional kita. Nah, kemudian ada coverage gaps. Deductible yang besar itu bisa meningkatkan coverage gaps. Kan tadi perusahaan ganti rugi dari perusahaan asuransi itu kan loss dikurangi deductible ya. Kalau misalnya ada deductible, misal loss kita 100, deductible-nya 20 ya berarti yang diganti adalah 80. Nah, kalau semakin tinggi deductible, nanti semakin kecil
loss yang ditanggung oleh perusahaan asuransi, ya kan? Misal yang ini lossnya sama-sama 100, tapi deductible-nya 30, ya yang ditanggung cuman 70 doang. Berarti untuk kerugian yang sama, kalau yang satu deductible-nya lebih tinggi, berarti eh, apa namanya, loss yang ditanggung perusahaan asuransi akan lebih kecil. Kemudian gap-nya nanti juga jadi semakin besar. Gap itu adalah kerugian yang kita tanggung sendiri gitu. Nah, di sini kita tadi juga diminta jelasin trade off-nya ya. Jadi trade off yang kita pertimbangkan itu adalah antara penghematan premi versus kemampuan membiayai kerugian kecil tanpa mengganggu cash flow. Nah, penjelasannya itu ini sebenarnya kan kalau deductible yang tinggi misalnya, tadi kan preminya murah. Sedangkan kalau deductible-nya rendah, berarti preminya tinggi. Nah, kalau kita membeli yang deductible-nya tinggi, otomatis kan banyak loss-loss kecil yang nggak ke cover, yang kita harus bayar sendiri. Nah, kalau kita membeli yang deductible-nya murah, loss-loss kecil tersebut tuh akan ke cover, tapi bedanya adalah kita harus bayar premi yang lebih tinggi. Nah, itu trade-off-nya. Mana yang harus kita pilih nih? Kita harus menghemat dalam bayar premi, tapi deductible-nya tinggi. Jadi kita hemat dalam membayar premi, tapi kita harus membayar loss-loss kecil juga. Atau kita apa ya namanya? Atau kita membeli yang deductible-nya kecil, otomatis preminya tinggi, tapi kita nggak perlu menanggung loss-loss yang kecil tadi. Jadi itu kayak ya pilihan atau pertimbangan gitu. Itu untuk nomor 3. Sampai sini ada pertanyaan sebelum yang terakhir. Kayaknya masih nggak ada. Kita lanjut ke yang terakhir. Di sini ada strategi. Jadi di sini aku cuman ada strategi yang secara umum aja. Jadi teman-teman bisa kembangin sendiri. Nah, yang pertama kita adjust deductible sama policy limit ya. Ya otomatis kita yang pertama di sini harus mengurangi deductible dari property insurance. Jadi kita membeli kan tadi deductible-nya 50. Nah, sebaiknya kita harus ngebeli policy asuransi properti yang deductible-nya lebih rendah. Biar kalau ada loss berukuran sedang itu kita bisa melakukan claim. Terus yang berikutnya di sini adalah kita meningkatkan policy limit yang vehicle insurance ya. Tadi kan 250 ya. Nah, padahal kita memperoleh kerugian tuh bisa nyampe 300 juta. Yang otomatis itu nggak akan ke cover semua. Nah, gimana biar nanti kalau ada kerugian besar gitu bisa ke cover semua? Ya kita naikin aja. Kita membeli aja vehicle insurance policy yang punya policy limit lebih tinggi, misal yang 300 juta atau 350 juta. Ya otomatis nanti akan meminimalisasi ukuran coverage gaps. Coverage gaps itu kayak yang kerugian yang harus kita tanggung sendiri. Nah, terus di sini selain adjust deductible sama policy limit, kita juga perlu nambah insurance coverage atau nambah jenis asuransi lain ya. Yang pertama yang udah aku sebutin tadi, ada cargo insurance untuk all risk, yang dimana dia akan ngasih cover secara menyeluruh terhadap barang-barangnya konsumen selama pengangkutan, kayak untuk menghindari risiko kayak kerusakan, kehilangan, bencana alam. Nah, itu nanti bakal diganti sama perusahaan asuransi. Nah, kemudian ada business interruption insurance. Yang tadi dia akan membantu nutup kerugian pendapatan kalau operasional kita terganggu. Misal tadi ada banjir, ada macam-macam kecelakaan dan lain-lain, kan operasional kita terganggu. Nah, dengan adanya business interruption insurance nih bakal membantu menutup kerugian tersebut. Nah, kemudian summary-nya, jadi dari penyesuaian strategi asuransi dan manajemen risiko ini, itu bakal ngasih PT Nusantara Kargo itu perlindungan yang lebih optimal ya terhadap berbagai potensi loss dalam operasional, ya dalam nganterin barang, dalam memanage gudang, dan lain-lain. Nah, dengan mengurangi exposure terhadap risiko yang nggak diasuransiin dan meningkatkan cakupan perlindungan tadi dengan dengan naikin limit, mengurangi deductible, nambah polis baru, nah itu perusahaan bisa nantinya lebih sustain, lebih tangguh dalam menghadapi tantangan industri logistik ke depannya. Ini cuman secara umumnya aja kayak gini. Jadi untuk ini nanti teman-teman bisa tambahin sendiri, entah kesimpulannya, kemudian polis-polisnya bisa teman-teman tambahin juga. Kemudian sini ada satu lagi yang masih kurang sebenarnya, yaitu
Nanti teman-teman bisa tambahin liability insurance. Aku lupa buat nambahin kayak. Nah, gitu. Jadi itu untuk pembahasan latihan UTS-nya ini. Jadi besok UTS-nya harusnya benar-benar mirip kayak ini. Sama pasti. Maksudnya strukturnya sama dan pola-pola maupun cara berpikirnya juga sama. Yaitu berdasarkan case, di mana kita suruh menganalisis, memberikan rekomendasi, dan kita memutuskan hal-hal terkait dengan struktur asuransi. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Untuk materi dan latihannya sampai situ aja. Apakah ada pertanyaan?